Ya, halo dan selamat datang di Everson Review. Kembali lagi ke edisi gua jalan-jalan. Kali ini eksklusif question and answer. Seperti biasa, kalau misalnya pertanyaannya mau dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah dan gua akan langsung jawab pertanyaan di episode selanjutnya. By the way, ada yang tahu gak kira-kira gua lagi di mana nih? Karena ini tempatnya jujur aja jarang dan emang very niche. Jadinya ya kalau bisa tebak sesuatu juga. Pertanyaan pertama dari Omar, ini ada playlistnya di sini dan gue udah coba playlistnya. Sebenarnya lagunya simple aja sih, dia instrumental, vokalnya sedikit sekali atau bahkan ya it's mostly instrumental dan itu pun rekamannya jujur aja nggak bagus-bagus amat. Ini lagunya Girls and Panzer ya dari gambarnya sih. Lalu secara budget 3 juta udah pakai Hexa dan Vio Q11. Buat gue Vio Q11 itu udah mumpuni banget secara DAC, kecuali lo mau ganti sesuatu yang lebih simple gitu ya. Mungkin budget 3 juta gue bakal pilih DC07 Pro karena itu lebih simple, lebih kecil buat HP. Karena Q11 walaupun udah mumpuni, udah bagus, cuman ya rada gede aja. Cuma kalau untuk AIM-nya sendiri, kalau bisa loncat sekaligus ke Zigat Odyssey karena berasa di sini lagunya bakal lebih terasa terasa lebih wow lagi. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak nyampe Odyssey, terpaksa di under 3 juta, mungkin pilihan utama gue sekarang adalah Zigat Lush dengan catatan at higher volume. Dengan begitu baru lebih tetap berasa imersif, tetap berasa wow dengan lagu-lagu seperti ini. Kenapa higher volume? Bisa lihat untuk video gue sebelumnya, penjelasan kenapa seperti Lush itu supposed to be at higher volume baru kerasa wahnya. Lalu lanjutan lagi dari Kiku atau Kiko, ini kan dia pertanyaan DAC budget 1,5 jutaan dan udah oke sama kayak 771 ataupun Moondrop Down Pro yang cenderung neutral to bright gitu. Jadi kalau misalnya udah suka sama itu, mungkin rekomendasi gue adalah di budget 1,5 juta seperti EPZ TP35 yang Pro version, itu yang versi lebih clear suaranya dibandingkan TP35 biasa, sensasinya lebih bright, atau sekalian yang lebih smooth tapi sama lebih berasa teknikal, Akliam PD6 tapi itu budget nambah sekitar 300.000 lagi di 1,8 juta. Atau sekalian yang netral yang jadi patokan gue biasanya, dia teknikalnya mungkin kalah sama Akliam PD6 tapi cenderung suaranya lebih netral, cenderung suaranya lebih cocok sama dari 771, yaitu EPZ TP50. Bukan barang baru tapi buat gue sampai sekarang masih salah satu benchmark karena suara yang netral yang gue pribadi cocok. Gue pribadi cocok 771, gue lumayan cocok Moondrop Down Pro, gue cocok EPZ TP50. Kemudian dari username Sufi Ilham, ini ada tanya budget 600 ribuan itu untuk AIM SM4 cocoknya kemana? Kalau buat gue pribadi, ini kan berhubung lu udah pakai SM4 dan katanya AIM-nya kemungkinan lu bisa selanjutnya berjuta-juta atau upgrade atau next pindah-pindah selanjutnya udah juta. Gue rasa sayang kalau misalnya budgetnya cuma 600 ribu. Ini gue rasa sih saranin gue tambah lagi dikit ke iBasso Macaron di sekitar 850 ribuan. Jadi cuma nambah 250 ribuan. Tapi secara all-rounder, versatility, secara suara, dan juga secara build quality, ini udah mumpuni banget. Walaupun simple, tapi berasa secara kualitas bahan tuh kuat dan bisa dipakai lama. Jadi kalau bisa sih gue rasa skip aja 600 ribuan juga. Gue agak susah mikirnya apa sekarang. Mungkin Moondrop Down Pro aja udah nyaris 700 ribu. Jadi sekalian aja ke iBasso Macaron. Kemudian dari fans ringan Afterson, ada fans berat Afterson, ada fans ringan Afterson ternyata. Nanyain AIM paling netral di budget sekitar 1 juta ke bawah. Nah buat gue sebenarnya 1 juta ke bawah ya bener, adalah KZ Defy by Measurement yang mengikuti IF Neutral 2023 yang gue pribadi itu paling cocok dengan standar netral gue. Tapi anyway ada yang lain-lain seperti KZ Zenith itu juga rada mendekati lah. Tapi buat gue sih masih netral Defy ya. Lu udah punya Edison Zero Red dan juga udah punya Ear Zero Red dan juga Edison Heart Mirror. Itu jelas bukan netral menurut gua, at least menurut standar gua. Kalau misalnya yang lain mungkin di budget segini, ada yang sekarang lagi banyak turun harganya, entah diskon entah second. Itu ada juga A-Full Magic One, itu juga oke secara tuningan netral. Mungkin bisa coba dicari itu sebagai alternatif. Tapi kalau by measurement dan by what I feel, ya jujur aja masih KZ Defy, tapi yang switch version. Karena KZ Defy yang non-switch, suaranya lebih sedikit lebih V lah, dengan bass yang lebih nonjol, vokal yang almost Harman gitu. Nggak senetral nih KZ Defy switch. Jadi ya jujur aja masih KZ Defy switch, at least menurut selera gue, menurut standar netral gue.
Lalu dari Budi pertanyaannya, dongle yang bisa mengeluarkan potensi SM4 buat gue nih ya, kalau misalnya mau ngeluarin potensi SM4 sebenarnya pakai Abaso Macron udah cukup di budget 850.000. Seperti yang tadi sebelumnya kan ada nanya SM4 juga, gue bakal jawab hal yang sama dengan catatan cobain untuk kabelnya diganti jadi yang balance. Lu bakal ngerasain potensinya dari Abaso Macronnya, bukan SM4-nya dengan kabelnya ya, tapi si Abaso Macron itu bakal lebih wah lagi, bikin si SM4-nya lebih luas, suara lebih berbody dan ya simply lebih engaging. Jadi gue rasa Abaso Macron tapi plus kabel balance untuk si SM4. Kemudian dari penjilat Chronicle, ini macam apa username-nya? Gara-gara kemarin gue kasih box itu ya. Cobain dengerin lagu Vocaloid dari 40MP, dan jujur aja gue dulu waktu zamannya gue masih suka main Vocaloid game ya, gue suka denger lagu-lagunya 40MP sama itu Supercell, gue suka yang lagu-lagu Miku. Dan jujur aja 40MP itu rekaman agak aneh karena dibilang bagus, rumit, elemennya banyak, lumayan, dan beberapa juga ada yang nyantai, tapi gue selalu ngerasa dia tuh depth bassnya kurang, jadi nggak kayak perasa 3D banget, dia lebih kayak 2D. Tapi overall good, I like it, cukup rumit, cuman gue nggak ngerasa dia terlalu megah. Di beberapa lagu yang tipenya serupa gitu, gue masih ngerasa kayak Supercell atau beberapa band lain yang bekerja sama Hatsune Miku ataupun vokal-vokalan itu kayak masih bisa berasa ada depth-nya. 40MP gue banyak suka denger, cuman itu aja gue ngerasa depth dari recordingnya something berbeda lah. Info random aja untuk nemenin gue kali ini, gue masih bawa DAP kesayangan gue, si Sony WM1AM2. Lalu untuk AIM-nya gue pilih yang fun, karena buat temenin gue jalan-jalan gue butuh yang jedak-jeduk atau butuh yang ya simply engaging lah. Kalau misalnya gue lagi nyantai gitu, gue biar nggak ngantuk, gue pilih ada si ini Punch Audio Martillo, dan juga AIM dengan tonal favorit gue yaitu si Moondrop Dusk. Kemudian pertanyaan dari Gary dan Tandra, best untuk vokal akustik, pilih Elysian Diva atau Soft Years Twilight? Kalau gue pribadi tetap pilih Soft Years Twilight. Elysian Diva lebih clear, lebih separated, lalu kemudian artikulasi pelafalan kata-kata lebih jelas sebenarnya. Tapi sensasi naturalnya, lalu rasa sweetnya, sama sedikit open acoustic design dari drivernya sendiri, gue lebih bilang Soft Years Twilight itu lebih spesial untuk genre lagu tersebut, kayak lebih lifelike lah, lebih asli dibanding yang Diva-Diva lebih clear tapi sama kayak a bit more unnatural mungkin kalau dibandingin Soft Years Twilight. Jadi Twilight tetap. Kemudian dari Hilman yang merekomendasi untuk mencoba lagu dari Expedition 33 Une Vie Éternelle. Gue rasa itu bacanya gue gak tahu gimana caranya, itu bahasa Prancis ya. Gue udah coba denger lagunya, cukup banyak elemen-elemen di dalamnya, lalu tipe orkestral dan vokalnya agak apa ya, kayak campuran pop tapi campuran arah orkestra juga gitu. Tapi nggak sampai seriosa banget. Tapi overall gue butuh yang vokalnya megah, bassnya bisa dalam, dan juga stringnya berasa, sama imagingnya tuh dapat di sini. Jadi gue pikir di under 10 juta yang gue bakal pilih rasanya Via Audio Oracle Mark III. Ini bukan yang paling ngebass, bukan paling gemericik treble, tapi untuk penggabungan semua elemen-elemen ya rasanya ini cocok banget untuk lagu-lagu orkestra seperti ini. Kemudian dari STRT Guy, gue mungkin rasanya bacanya Street Guy ya. Di upgrade dari Kevin Del CAE, budget 3-5 juta, pengen yang searah SQ-nya. Gue rasa secara tonality di sini udah nggak ada yang serupa-serupa banget. Dalam artian kalau si Kevin Del CAE itu kan ada sub bass yang terus meningkat, sementara upper mid to treble-nya rada landai, tapi in actual impression-nya itu sebenarnya vocal to treble berasa natural, bass-nya nggak gede-gede banget juga karena ya emang secara impact driver-nya juga nggak sampai segitu gedenya. Nah jujur aja di sini gue nggak tahu yang frekuensi response-nya serupa ataupun yang gue pernah dengerin tidak seperti itu. Jadinya yang gue rasa lebih mendekati justru Zigat Odyssey. Ini nggak sampai persis banget, tapi at higher volume sama-sama kerasa dia punya penekanan di area sub bass yang cukup gede, dan vocal to treble-nya sweet, tapi kayak apa ya namanya, kayak ada kayak landai yang serupa dari transisi vocal to treble ya. Jadi nggak tiba-tiba naik, nggak tiba-tiba turun, kayak on the same level. Habis itu baru treble atasnya ada turun. Nah sensasi itu yang agak serupa, cuman di sini technicalnya levelnya lebih tinggi lagi, dan juga secara situasi timbre bakal berbeda dari yang full one driver, dynamic driver jadi hybrid driver. Tapi at least yang kepikiran sama gue ya itu, karena Zigat Lush lebih jauh lagi, ataupun semacam Zigat yang lain-lain ataupun Kiwiers sampai Kiwiers Astral juga arahnya nggak begini. Jadi yang paling mendekati walaupun nggak persis
kayaknya sih Odyssey. Kemudian dari si paling endgame, di sini nyari ayam budget sekitar 3 juta, pingin yang bisa kayak playlistnya, dan playlistnya gue udah coba sendiri bro, ini campur aduk ya, kebanyakan vokal ke cewek, tapi maksudnya ada vokal yang ada tipe sweet kayak Aimer, vokal yang agak husky voice ya Aimer, lalu ada juga Ado yang almost rock like, lalu ada juga Ariana Grande yang pop barat. Maksudnya ini arahnya tuh rada mencar-mencar, tapi intinya tuh vokal cewek. Pingin yang emotional secara vokal dan juga suara tonal balance-nya bagus. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tonal balance doang, untuk budget sekitar 3 juta sekarang, ini pilihan gue, ini sedikit apa ya, sedikit sebenarnya belum boleh terlalu dibicarakan banyak, tapi sedikit spoiler aja, gue bakal pilih the best tonal balance ayam 3 juta adalah Clean Ear Daybreak. Cuman masalah dia vokalnya tuh bukan vokal yang paling spesial. Vokal yang spesial di sini ada dua, gue rasa yang gue pribadi suka gitu untuk budget 3 jutaan. Ada semacam Tanjim Oksigen, tapi suara Tanjim Oksigen itu cenderung rada kasar untuk dengerin Ado. Jadi gue nggak terlalu merekomendasikan itu. Lalu ada Zigat Lush. Ini sebenarnya oke, asal lo berani untuk at higher volume, itu oke untuk lagu-lagu semacam ini. Tapi kalau untuk mid to lower volume, gua rasa EPZ P50 lebih oke karena dia vokalnya lebih menonjol. Jadi pilih yang mana? Kalau buat gua sih pribadi, number one paling balance sebenarnya, tapi suaranya suara vokalnya nggak spesial-spesial amat. Clean Ear Daybreak. Tapi kalau mau vokal yang cukup spesial, oke teksturnya, tapi harus at higher volume. Zigat Lush itu dua yang menjadi yang rekomendasi utama dari gua sekarang. Lalu untuk pertanyaan terakhir pada hari ini dari Ando, cobain Moondrop Robin, dan jujur aja gue belum ada kesempatan juga untuk nyobain itu, jadi gue nggak bisa review dan nggak bisa komen. Dan juga upgrade untuk K-Triple X yang untuk lagu Memento Mori dari The Flower Memento Mori. Nah ini gue nggak tahu nih lagunya agak aneh karena gue cari di Spotify sama Apple Music, gue nggak ketemu. Gue mau ketemu di YouTube ya, MV yang katanya Natasha full version. Kalau benerin lagunya, gue ngerasa ini vokalnya sweet dengan banyak elemen lagu di situ dan detailnya juga bagus. Gue pribadi misalnya upgrade dari kayak Triple X, sebenarnya arah yang benar itu adalah ke Tanjim Oksigen, lalu nambah lagi misalnya budgetnya 15 juta ke Soft-Year Twilight. Tapi kalau misalnya budget sekitar 3-5 jutaan aja, gue rasa sih tipe Tanjim Oksigen itu nggak terlalu mendapatkan elemen-elemen rumit dari lagu ini. Jadi gue preferensinya upgrade-nya adalah justru ke Zigat Odyssey. Nggak sepenuhnya persis, tapi at least strength-nya itu dengan vokal yang smooth, lalu imaging-nya yang bisa kayak immersive dengan elemen-elemen lagu yang banyak begini. Ini lebih cocok ke Zigat Odyssey. Tapi kalau mau yang lebih sarah sebenarnya gue galau nih. Kalau lebih netral ya ke Tanjim Origin, kalau mau yang lebih V-shape sedikit ke Tanjim Oksigen. Tapi karena lagunya begini, gue lebih prefer Zigat Odyssey. Jadi gitu aja untuk sesi question and answer kali ini. Thank you for watching and see you next time. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen pertanyaan kalian dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah dan tulis pertanyaan di situ. See you next time. Bye bye.